Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar diberikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka pembahasan hutang karena gadai erat kaitannya dengan hutang piutang. Bapak Ibu yang kami muliakan, istilah hutang atau pinjaman dalam pembahasan agama kita namanya qardun. Qardun, qaf, ra dan dad. Qardun, pinjaman. Adapun gadai, istilah agamanya rahan. Rahanun, rahan, rahnun. Bapak Ibu yang kami muliakan, prinsip dalam qard, pinjaman, hutang piutang, sosial. Tidak boleh ambil keuntungan. Makanya Nabi mengatakan, Ma min muslim yuqridu musliman. Tidaklah seorang muslim meminjamkan kepada muslim yang lain. Tidaklah seorang muslim menghutangkan muslim yang lain qardan marratain, meminjamkan hutang dua kali. Dia menghutangkan atau meminjamkan uang kepada orang dua kali, illa kana ka shadaqatin marrah, kecuali dia akan dianggap seperti dia bersedekah sekali. Di kata Nabi, orang yang meminjamkan uang dua kali dianggap bersedekah berapa? Sekali. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka bisa jadi meminjamkan uang itu lebih utama daripada bersedekah. Ya, terkadang pinjaman lebih baik daripada sedekah. Kenapa? Karena biasanya orang meminjam dia dalam keadaan bagaimana? Sangat butuh, sempit. Makanya terkadang pinjaman lebih utama daripada sedekah. Maka wajar Nabi mengatakan, orang kalau misalnya kita meminjamkan kepada orang dua kali, maka dianggap bersedekah sekali. Padahal uang kita bagaimana? Kalau kita minjamkan uang kita kembali, tapi kita dapat pahala sedekah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini diantara keutamaan qard. Dan meminjamkan uang atau menghutangkan uang hukumnya sunnah. Kalau memang kita mau meminjamkan silahkan, kalau tidak mengapa. Ya, jadi tidak wajib menghutangkan orang. Maka syarat qard, ya, menghutangkan uang atau meminjamkan uang kepada orang, syaratnya adalah hendaknya yang meminjamkan itu yang punya harta. Ya, jangan pinjamkan kepada orang harta orang. Misalnya kita punya kawan, uangnya 1 juta tertaruh di mejanya, ya, kita hutangkan ke orang. Yang menghutangkan siapa? Kita. Yang kita hutangkan bukan uang kita. Tidak boleh. Jadi hendaknya yang menghutangkan itu adalah pemilik harta. Baik. Kemudian diantara aturan qard, hutang piutang, tidak boleh mensyaratkan tambahan pada pembayaran hutang. Ini prinsip yang utama. Sebab kalau disyaratkan
kelebihan dalam pembayaran hutang, inilah yang disebut riba. Kita sudah pernah bahas dua jenis riba. Yang pertama riba jahiliyah, ya. Kemudian riba fadl. Maka kalau kita mensyaratkan tambahan pada hutang piutang ketika orang membayarkan kepada kita, maka jatuh kepada riba. Dalam kaidah disebutkan kullu qardin jarra naf'an. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat fahuwa riba, maka termasuk transaksi riba. Baik manfaatnya berupa harta maupun jasa. Kalau harta jelas, seperti yang terjadi di perbankan, ada kelebihan dalam pembayaran, bisa juga dalam jasa. Misalnya, saya pinjamkan uang kepada kamu 1 juta, tapi 3 hari anta nambo ke pasar, ya. Dipinjamkan orang 1 juta, tapi disyaratkan mengantarkan dia ke pasar 3 hari. Berarti dia mengambil manfaat dari pinjaman yang dia pinjamkan kepada orang. Ini juga tergolong riba. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan ambil manfaat dari pinjaman yang kita berikan kepada orang atau hutang piutang, kecuali ya memberikan kelebihan yang tidak disyaratkan di awal. Karena kita senang dibantu, kita dipinjamkan 5 juta, ketika membayar kita berikan 5.200.000 dalam rangka kita berterima kasih kepadanya, tapi tidak disebutkan di awal. Ini dibolehkan. Ini namanya pengembalian yang baik. Itu secara umum pembahasan hutang piutang, ya. Pembahasannya luas sebenarnya, tapi itu ringkasannya. Hendaknya yang meminjamkan adalah yang punya harta sendiri. Kemudian jangan disyaratkan, ya, atau tidak boleh mensyaratkan kelebihan dalam pembayaran. Baru masuk kita kepada gadai. Gadai, dia hutang piutang tapi ada barang jaminan, ya. Dan gadai dalam agama kita juga punya aturan. Jadi barang gadai itu gunanya apa? Kalau hutangnya tidak terbayar, barang gadainya diapakan? Dijual. Misalnya dia berhutang 5 juta, digadaikan sebuah benda. Misalnya apa yang 10 juta harganya? Motor, ya. Misalnya digadaikan motor. Dia berhutang 5 juta, digadaikan motor. Motor dipegang oleh yang punya uang, yang meminjamkan. Maka nanti kalau 5 juta itu tidak terbayar, motornya dijual, misalnya dapat 10 juta, 5 juta diambil oleh yang punya uang tadi, 5 juta lagi gimana? Dikembalikan kepada pemilik motor yang meminjam tadi, yang tidak mampu membayar. Itu tentang rahan gadai. Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah mengatakan pembahasan atau menyinggung pembahasan gadai ini, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kata Allah, jika kamu dalam perjalanan, ya, ketika safar, kemudian bermuamalah dengan cara tidak tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, ya, penulis hutang, farihanum maqbudah, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang meminjamkan uang. Ini namanya apa? Rahan gadai, barang gadai. Ini diantara dalil pembolehan gadai, surah Al-Baqarah ayat 283. Begitu juga Nabi ketika wafat, baju besinya masih tergadai. Ketika Nabi wafat, baju besinya masih tergadai. Disebutkan tergadai kepada orang Yahudi. Ini menunjukkan menggadaikan boleh. Ya, buktinya Nabi ketika meninggal baju besi masih tergadai. Dan para ulama sepakat dibolehkannya menggadaikan barang untuk sebagai jaminan ketika kita berhutang. Apa syarat gadai? Bapak Ibu yang kami muliakan,
Hendaknya barang gadai itu sifat jenis diketahui, ya, motor diketahui atau sawah, tanah diketahui. Walaupun nanti ada kekeliruan di masyarakat kita, pelanggaran terkait sawah ini, insyaallah nanti kita singgung. Jadi disyaratkan jenis sifat barang gadai diketahui, ya. Misalnya saya gadaikan ini, saya gadaikan motor, saya gadaikan sawah, harus jelas. Kemudian yang memberikan rahan atau yang memberikan gadai harus tergolong orang yang boleh bertransaksi. Siapa yang boleh bertransaksi? Apa syarat bolehnya bertransaksi? Asalnya yang boleh bertransaksi itu baligh, berakal, dan bijak menggunakan harta. Ya, ini syarat orang yang boleh bertransaksi. Kemudian hendaknya yang dia gadaikan punya dia. Ada tidak pernah Bapak Ibu mendengar orang menggadaikan barang orang? Pernah terjadi, dia pinjam motor temannya, dia gadaikan. Motor temannya tidak punya, dia digadaikan dalam rangka meminjam uang. Terjadi. Nah, ini tidak boleh menggadaikan barang orang. Yang mau digadaikan itu punya kita, boleh digadaikan. Kemudian barang yang digadaikan hendaknya bisa dijual nantinya. Jangan menggadaikan barang yang tidak bisa dijual. Kalau tidak bisa dijual, berarti tidak berfungsi barang gadainya. Ya, saya motor, ya, yang motor rusak bisa dijual. Motor rusak bisa dijual, Bapak Ibu? Bisa jadi, ya. Intinya bisa untuk menutupi hutangnya kalau tidak terbayar nantinya. Makanya dia sebagai jaminan. Yarhamukallah. Jadi boleh juga seseorang menjadikan punya dia sebagai gadai untuk orang lain. Misalnya yang berhutang Reza ini, tapi yang digadaikan motor saya, tentu dengan izin saya. Itu boleh. Jadi boleh menjadikan milik pribadi sebagai gadai jaminan untuk orang lain, hutang orang lain boleh. Nah, tentu dengan izin dari pemilik harta itu. Dan meminta barang gadai boleh dilakukan ketika transaksi dan bisa juga setelahnya. Misalnya kita hutang piutang sudah selesai, uang sudah kita kasih. Setelah kita ingat-ingat, pakai barang jaminan bagusnya, kita bilang begitu. Berarti kan sudah selesai apa? Transaksi hutang piutangnya. Tiba-tiba kita ingat kalau sepertinya lebih baik kita ada barang gadainya. Itu boleh. Berarti sudah selesai hutang piutangnya, kita minta barang gadai, boleh. Baik, ini beberapa syarat rahan gadai. Dan boleh menjadikan saham kita sebagai gadai. Misalnya saham kita di sebuah usaha, misalnya kita punya usaha 3 orang, ya, kita termasuk salah satunya. Bisa saham kita dijadikan barang gadai. Ini bukan saham yang online sekarang, ya. Ini benar-benar saham usaha ini. Nah, begitu. Itu boleh. Baik. Kemudian Bapak Ibu, misalnya menggadaikan sawah, ya, menggadaikan sawah. Maka sawah itu tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang meminjamkan uang. Ya, misalnya Reza berutang kepada saya, kemudian dia gadaikan sebuah sawah. Tentu sawah itu nanti terjual atau dijual kalau tidak mampu bayar hutang. Kalau mau mampu bayar hutang gimana?
Kalau hutangnya bisa dibayar, berarti sawahnya dikembalikan. Tapi kalau tidak mampu bayar, sawahnya dijual. Ya, sawahnya dijual. Nanti misalnya hutangnya 10 juta, sawah terjual 20 juta. Berarti 10 juta ke saya, 10 juta lagi dikembalikan. Yang perlu jadi catatan Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau seseorang menggadaikan sawah, Reza menggadaikan sawah ke saya tidak boleh memanfaatkan sawah itu. Nah, itu dia. Di antara hukum asal dalam rahan gadai. Kenapa? Coba hubungkan dengan hutang piutang tadi. Karena kalau kita manfaatkan sawahnya, berarti kita mengambil manfaat dari mana? Dari pinjaman. Kan tadi dipinjamkan 10 juta. Nanti sawahnya dimanfaatkan, yang terjadi di sebagian masyarakat setahun, 2 tahun, sawahnya kita olah. Berarti kan saya mengambil manfaat dari hutang piutang yang setelah saya berikan kepada Reza. Ya. Ini tentu melanggar pembahasan apa tadi? Hutang piutang. Nah, maka yang benar kalau sawah digadaikan, sawahnya dibiarkan saja. Ya. Makanya kita lihat sawah yang tergadai, yang dulunya tergadai, misalnya diberikan, dia pinjam beberapa emas, setahun, 2 tahun, bahkan sudah puluhan tahun, masih sawahnya tergadai karena hutang belum dibayar. Padahal Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau sudah bertahun-tahun, setahun itu berapa kali panen? 3 kali. Misalnya sudah 10 tahun, berarti sudah 30 panen. Coba berapa? Jangan-jangan kalau dihitung-hitung sudah lunas hutangnya. Begitu. Jadi itu syaratnya untuk, walaupun nanti kita akan sebutkan barang yang boleh diambil manfaatnya, tapi kalau sawah ini jenis barang gadai yang tidak boleh diambil manfaatnya. Apa yang boleh diambil manfaatnya? Kalau barang gadainya butuh perawatan. Kalau sawah butuh perawatan tidak? Enggak, kan dia tertaruh saja. Yang butuh perawatan misalnya kalau gadainya hewan. Misalnya kan hewan Reza ini misalnya sapi, saya yang pegang. Butuh perawatan enggak sapi? Butuh makannya. Maka kalau seandainya nanti sapinya bisa diperah, itu susu sapinya boleh dimanfaatkan oleh orang yang meminjamkan uang sebagai penutup biaya yang dia keluarkan untuk merawat sapi. Itu baru boleh. Jadi ada barang gadai itu yang butuh biaya, ada yang tidak. Kalau sawah tidak. Makanya sawah tidak boleh diambil manfaatnya. Tapi kalau sapi boleh. Misalnya barang gadainya misalnya kuda. Ya. Berarti kuda harus ada makannya, rumputnya, sagunya, begitu. Maka imbalannya kudanya boleh diapakan? Ditunggangi. Ditunggangi. Jadi ditunggangi, diambil manfaat. Kenapa boleh diambil manfaat? Karena ada biaya yang dikeluarkan untuk merawat kuda. Begitu. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau sawah, tanah tidak. Ya. Misalnya begini, sawah atau kebun digadaikan, padahal di kebun itu ada tanaman, ya, tanamannya diapakan? Iya, dirawat. Sebenarnya untuk barang gadai berupa tanah, ya, kebun, itu yang merawat boleh, yang punya tanah boleh. Karena yang digadaikan zat tanahnya. Maka hasil dari tanah tetap diambil oleh yang punya tanah. Tidak boleh si pemberi hutang yang mengambil manfaat. Begitu. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Wallahu a'lam. Itu sekilas tentang gadai ringkas, ya, ringkas. Itu 2 pembahasan, walaupun nanti ada pembahasan gadai di bank sekarang seperti emas, ya,
Ini butuh pembahasan khusus di lain kesempatan. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.